Pasti kalian pernah mengisi data seluler di handphone kan? Atau membeli flash disk. Kalian tidak asing lagi kan dengan yang namanya giga. Tahukah kalian bahwa giga merupakan suatu awalan di fisika loh? Hai sobat fisika, tahukah kalian apa saja 8 awalan satuan internasional dalam fisika yang paling sering digunakan? Lalu bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Serta contohnya bagaimana ya? Untuk itu, mari kita bahas satu persatu materinya. Bersama saya, Ibu Santi Opriani, untuk beberapa menit ke depan. Sebelum dimulai, di like dan di subscribe dulu ya. Yang A, pengertian awalan satuan internasional atau yang disingkat dengan SI. Awalan SI adalah awalan yang dapat diaplikasikan ke suatu satuan internasional untuk membentuk satuan terkait yang bernilai kelipatan dari satuan awal. Yang B, kegunaan awalan SI yaitu menggantikan nama besaran besar atau kecil. C, awalan yang akan dibahas pada video kali ini yaitu, kita perhatikan tabel ya siswa-siswi sekalian. Ini ada tabel yang ada judulnya, ada nomor, ada nama awalan, ada lambang awalan, dan ada faktor pengali. Sebenarnya awalan dalam fisika itu banyak. Nah, karena keterbatasan durasi waktu, kita batasi cuma 8 saja ya. Baiklah, langsung saja kita mulai yang pertama yaitu nano. Nano dilambangkan dengan N kecil dengan faktor pengalinya yaitu 10⁻⁹. Berikutnya yang kedua yaitu mikro. Nah, ini simbolnya atau lambangnya kita baca dengan mu ya, dengan faktor pengalinya yaitu 10⁻⁶. Yang ketiga yaitu mili. Nah, mili ini sering kita jumpai ya dari SD karena sudah ada di dalam mistar. Nah, lambang awalannya yaitu M kecil dengan faktor pengalinya yaitu 10⁻⁻3. Berikutnya yang keempat yaitu centi. Nah, yang disimbolkan dengan huruf C kecil ya. Ini sering juga kita jumpai karena ada di mistar juga, dengan faktor pengali 10⁻². Kemudian yang paling sering kita dengar ya, itu yang kelima yaitu kilo, yang disimbolkan dengan awalannya huruf K dengan faktor pengali yaitu 10⁻3. Kemudian yang keenam yaitu mega, disimbolkan dengan huruf M besar dengan faktor pengali yaitu 10⁻⁶. Berikutnya yang ketujuh yaitu nama awalannya giga dengan lambang awalan G besar dengan faktor pengali 10⁻⁹. Nah, ini kebalikan dari nano tadi ya. Kalau nano tadi 10⁻⁹, kalau giga 10⁻⁹. Dan yang terakhir yaitu tera dengan lambang awalan T besar dengan faktor pengali 10⁻12. Berikutnya yang D, penerapan penggunaan awalan SI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu nano. Di era teknologi dan serba digitalisasi, penggunaan nano sering kita jumpai. Betul apa betul? Ya, walaupun terdengar masih awam oleh sebagian orang, beberapa istilah menggunakan nano. Nanoteknologi pada sistem komputerisasi, misalnya penggunaan Blu-ray disk. Nah, dengarkan Blu-ray disk.
Nanomaterial atau disebut dengan nanopartikel pada bahan tambang, kosmetik, sabun, dan pasta gigi. Untuk kata nano di sabun dan pasta gigi mungkin kita sering mendengarnya di iklan sabun dan pasta gigi di televisi. Berikutnya, nanometer ukuran sel darah merah dan ukuran panjang gelombang cahaya. Contoh penggunaan istilahnya. Yang pertama, ukuran virus corona 20 sampai dengan 300 nanometer. Artinya, panjang virus 20 sampai dengan 300 dikali dengan 10 pangkat min 9 meter. Contoh yang berikutnya. Panjang gelombang cahaya. Tahu ya cahaya ya? Yaitu 380 sampai dengan 750 nanometer. Artinya, panjang gelombang cahaya 380 sampai dengan 750 dikali 10 pangkat min 9 meter. Berikutnya contoh yang ketiga. Ukuran pola grating di Blu-ray disc adalah 200 nanometer. Artinya, panjang pola 200 kali 10 pangkat min 9 meter. Dari 3 buah contoh di atas, bolehlah N diartikan nano yang bernilai 10 pangkat min 9. Kedua, yaitu mikro. Walaupun mikro tidak terlalu banyak istilah terkenal yang menggunakan, sama halnya dengan nano, mikro juga digunakan dalam bidang kesehatan, perhitungan eksperimen, pertambangan, teknologi, dan lainnya. Contoh penggunaan istilah. Ukuran virus pada 200 tahun mendatang adalah 200 mikrometer. Artinya panjang virus 200 kali 10 min 6 meter. Mu dapat diartikan mikro yang bernilai 10 pangkat min 6. Yang ketiga yaitu mili. Awalan mili sering digunakan untuk properti seperti masa, waktu, dan panjang. Contoh penggunaan istilah. Dimas membeli minuman berukuran 200 ml. Artinya volume minuman adalah 200 kali 10 pangkat min 3 liter. Jadi arti dari M adalah mili yang artinya 10 pangkat min 3. Berikutnya yang keempat, senti. Tulisannya centi ya, kita aja yang sering bacanya senti. Awalan ini sangat familiar ya di telinga dan ingatan kita. Bahkan sering kita dengar semenjak sekolah TK. Apa ya? Coba ingat lagi. Kapan pertama kali minta dibelikan mistar? Nah, ingat kan? Semenjak itulah kita menyebut dan menggunakan awalan satuan internasional dari fisika. Apa itu? Ayo coba. Ya, ini gambarnya. Contoh penggunaan istilah. Panjang buku tulis adalah 21 cm. Artinya panjang buku tulis 21 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, arti C adalah senti yang bernilai 10 pangkat min 2. Awalan yang kelima yaitu kilo. Nah, awalan fisika yang satu ini belakangan banyak digunakan untuk memberi harga pada suatu menu makanan atau yang lainnya. Kalau pengalaman pribadi, pengalaman ibu ya, mengenai awalan kilo, pertama kali waktu masih SD saat pelajaran olahraga. Tepatnya lari ya bersama teman-teman saat itu. Contoh penggunaan istilah. Harga satu mangkuk bakso adalah 15K. Nah, maksud K di situ adalah kilo yang nilainya 10 pangkat 3 atau 1000.
Jadi harga bakso yang dimaksud adalah 15.000. Pinter. Contoh berikutnya yaitu anak SD lari pagi sekitar rumah warga menempuh jarak 5 km. Nah, artinya anak SD berlari 10 pangkat 3 meter. Artinya ya 1000 meter. Betul. Berikutnya yang keenam yaitu mega. Mega biasanya digunakan pada properti daya listrik, masa, waktu, dan panjang. Tetapi seiring perkembangan teknologi digital, awalan mega paling sering digunakan untuk menyatakan kapasitas pengiriman data atau gambar untuk keperluan persyaratan tertentu dan atau penyimpanan data pada alat penyimpanan data digital. Contoh penggunaan istilah. Data persyaratan dikirim dalam format PDF dengan kapasitas maksimal 10 MB. Jadi, M yang dimaksud adalah mega yang bernilai 10 pangkat 6. Jadi, 10 MB berarti 10 kali 10 pangkat 6 byte. Berikutnya contoh yang kedua. Dimas membaca berita online yang berjudul Jokowi resmikan pembangkit listrik total kapasitas 500 MW. Arti M tersebut adalah mega, di mana nilainya 10 pangkat 6. Jadi 500 MW bernilai 500 kali 10 pangkat 6 watt. Awalan yang ketujuh yaitu giga. Awalan giga biasanya lebih banyak kita jumpai saat membeli kuota data internet. Perangkat komputer seperti RAM, SSD, dan HDD, maupun alat penyimpanan data digital. Tetapi sebenarnya banyak juga digunakan pada satuan panjang maupun lainnya. Tapi itu yang kenal, yang sering kita jumpai ya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penggunaan istilah. Yang pertama, menurut penelitian, orang Indonesia menghabiskan rata-rata kuota internet seluler 15 GB per bulan. Kira-kira betul apa enggak ya? Berikutnya contoh yang kedua. Dimas menempuh perjalanan dari rumah menuju kampus tempatnya kuliah berjarak 30 GM. Huruf G yang dimaksud adalah giga yang bernilai 10 pangkat 9. Jadi 30 GM maksudnya adalah 30 kali 10 pangkat 9 meter. Berikutnya yang terakhir, yang ke-8 yaitu tera. Seperti halnya dengan mega dan giga, awalan tera banyak digunakan untuk menyatakan angka atau kapasitas yang sangat besar pada alat penyimpanan data digital atau perangkat digital seperti cloud, hard disk, dan memori handphone, serta lainnya. Namun, sering juga dipakai untuk satuan lainnya seperti jarak. Contoh penggunaan istilah. Contoh yang pertama, Dimas membaca informasi bahwa aplikasi Terabox bisa menyimpan cloud hingga 1 TB. Huruf T berarti tera yang nilainya 10 pangkat 12. Jadi 1 TB maksudnya adalah 1 kali 10 pangkat 12 byte. Contoh yang kedua, jarak antara bumi ke matahari lebih kurang 0,15 TM. Huruf T berarti tera yang nilainya 10 pangkat 12. Jadi 0,15 TM artinya jarak bumi ke matahari 0,15 kali 10 pangkat 12 meter. Burung nuri terbang ke pantai. Cakep. Terbang tinggi menari-nari. Cakep. 8 awalan sudah dipelajari. Mari terus belajar sepenuh hati. Agar silaturahmi tidak putus, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Bye.
cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang gejala alam serta hubungan antara gejala-gejala